subscribe, tanda lonceng, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, di pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1, Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi, Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya, kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam berteman. Tuliskan kata-kata dari bacaan tersebut yang belum kamu pahami artinya ya. Setelahnya, kalian cari arti dari kata-kata yang belum kalian pahami tersebut di dalam kamus. Kemudian tulislah dari kata-kata tadi menjadi sebuah kalimat sederhana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kumpulan pecahan uang yang bernilai sama. Kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Perhatikan contoh berikut ini ya. Uang receh atau logam senilai 202 dan 100 bernilai sama dengan 1 logam 200 dan 3 logam 100 rupiah. Keduanya bernilai 500 rupiah. Jadi 200-an 2 dan 100 itu nilainya sama dengan 201 dan 100-nya ada 3 logam uang 100-an. Menghitung kesetaraan nilai uang. Kelompok uang yang bernilai sama dapat ditukarkan. Kelompok uang yang nilainya sama disebut setara. Perhatikan contoh berikut ini. 1 lembar uang 1000-an dan uang logam sebesar 500-an 2 dapat ditukar dengan uang logam 200-an sebanyak 10. Keduanya sama nilainya sebesar 2.000 rupiah. Jadi 2.000 rupiah itu bisa ditukarkan dengan 1000-an 1 lembar dan 500-an 2 atau 200-an sebanyak
10. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Berapa banyak uang logam Rp200 yang dapat ditukar dengan sejumlah uang berikut? Rp2.000 terdiri dari 2 lembar. Jika ditukar dengan uang logam 200-an, kira-kira ada berapa ya? Coba kita lihat bilangan atau angka pada uang lembaran 2000-an tersebut. Angka berapa anak-anak? Ya, betul. Angka atau bilangan 2 ya. Nah, banyak uang logam 200-an yang dapat ditukar dengan sejumlah uang berikut ini, yaitu 2000 sebanyak 2 lembar tadi adalah, kita hitung bersama ya, 200 sebanyak berapa anak-anak? Ya, 1 lembarnya 200-nya bisa ditukar dengan 200-an sebanyak 10. Pintar. 1 lembar 2000 bisa ditukar dengan 200 sebanyak 10 logam. Sehingga kalau 2 lembar 20 logam uang 200-an. Pintar. Ayo berkreasi. Kelompok Nina mengerjakan tugas bersama. Mereka membuat gambar imajinatif. Tahukah kamu apa itu gambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai hayalan kita. Sedangkan hayalan merupakan hal yang kita pikirkan, kita impikan, atau kita inginkan. Ayo membuat gambar imajinatif. Berikut ini merupakan contoh gambar imajinatif yang bertema tentang kerja bakti. Sedangkan ketiga gambar ini adalah gambar bertema pemandangan alam. Ayo membuat gambar imajinatif. Pembelajaran 2. Nina, Deli, dan Mary pergi bermain ke lapangan. Mereka akan bermain bola basket. Di lapangan ada Tony, Made, dan Lani. Mereka membentuk 2 kelompok bermain. Meskipun berbeda agama, mereka tetap bermain bersama. Setelah bermain lempar tangkap bola, Nina dan teman-teman merasa lelah. Mereka pun beristirahat di pinggir lapangan. Mereka duduk sambil menikmati minuman dan makanan yang dibawa. Mary lupa tidak membawa makanan. Nina membagi makanannya kepada Mary. Mereka saling berbagi bersama semua teman-temannya. Apakah kamu dan teman-temanmu juga saling menghormati dan menyayangi? Pengalaman menarik apa yang pernah kamu alami? Ayo, tuliskan pengalamanmu bermain dengan teman yang berbeda agama.
Ayo menulis. Menulis cerita berdasarkan gambar. Apakah kalian tahu bagaimana cara menulis cerita berdasarkan gambar? Nah, berikut ini langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Pertama, berilah judul sesuai gambar, kemudian urutkan gambar tersebut dengan benar. Lalu, tulislah kalimat yang mewakili setiap gambar, kemudian susun kalimat dengan benar. Contohnya, gambar berikut ini tentang, dan kita beri judul bermain lompat tali. Kita lihat gambar satu persatu, kemudian kita buat kalimat sesuai dengan gambar ya. Nah, sudah paham kan langkah-langkah dalam membuat cerita berdasarkan gambar? Nah, ini ada beberapa contoh gambar yang bisa kita ceritakan seperti tadi. Bercerita berdasarkan gambar. Begitu pula pada saat kalian sedang bercerita tentang pengalaman menarik kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga bisa menggambarnya terlebih dahulu untuk memudahkan, tetapi jika tanpa gambar pun bisa kalian buat per kalimat, kemudian kalian jadikan satu menjadi sebuah paragraf-paragraf di dalam cerita tersebut. Nina dan teman-teman memiliki agama yang berbeda. Nina dan Deli beragama Islam, sedangkan Mary dan Tony beragama Kristen. Made beragama Hindu, dan Lani beragama Konghucu. Mereka bermain dengan rukun dan saling menghargai. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Tuliskan nama teman-teman kalian dalam tabel berikut ini ya. Tetapi jikalau tidak punya atau di sekitar rumah kalian saat ini tidak ada yang berbeda agama, maka cukup kalian isi yang ada saja ya. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana sebaiknya sikap Mary? Menyenangkan sekali ya, bermain lempar tangkap bola. Setelah istirahat, kita lanjutkan bermain yuk. Maaf Mary, aku tidak bisa ikut bermain lagi. Aku harus pulang untuk beribadah, kata Nina. Iya Mary, aku juga tidak bisa. Maaf ya, ungkap Deli. Nah, itu tadi ajakan Mary kepada teman-temannya. Menurut kalian bagaimana sebaiknya sikap Mary? Nah, betul sekali. Sikap toleransi sangat diperlukan dalam hal ini. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dalam berteman. Sikap Mary yang baik adalah mempersilahkan kedua temannya itu yang beragama Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Keanekaragaman Indonesia meliputi budaya, suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan agama. Sikap terhadap teman yang berbeda agama bagaimana ya? 1. Saling tolong-menolong, saling menghormati, tidak mengganggu agama lain. Dampaknya, negara menjadi damai dan aman. Kah kalian tahu agama di Indonesia ada berapa? Ya, ada 6. Yaitu Islam dengan masjidnya, Kristen,
ada Protestan dan Katolik dengan gerejanya, Hindu dengan pura, Buddha dengan viharanya, serta Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, berikut ini ucapan salam setiap agama. Yang pertama, agama Islam. Salamnya seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lakukan sehari-hari, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen dengan salam sejahtera, Hindu Om Swastiastu, Buddha Namo Buddhaya, dan Konghucu Widedongtian. Ketika bertemu teman sesama Islam, kita wajib menjawab salam loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi hari ini di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama pada pembelajaran 1 dan 2. Tetap rajin dan semangat belajar di rumahnya ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Ibu akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.